mau ngomong sebentar deh, ngajak kita ngobrol sebentar. Gimana kabarnya Naya? Baik, tadi habis latihan paskibra. Sedikit melelahkan tapi seru. Ada yang suka paskibra juga di sini selain Naya? Oh, Naya doang. Pasti bervariasi guys. Nggak apa-apa. Kalau gitu mau nanya Winda, gimana kabarnya siang ini? Baik, tadi habis kerja kelompok juga, ngerjain tugas yang banyak. Kira Yang banyak-banyak ya tugasnya ya. Kalau Revi gimana Revi? baik. Baik doang. Agak capek sih kak, soalnya tadi banyak cucian. Ya, latar belakangnya gitu. Kalau kakak gimana ya kabarnya? Gimana ya? Tadi malam tidurnya lambat banget, jam 3 baru tidur. Bangunnya juga jam 10. Sudah bengong sedikit, oh tiba-tiba udah jam 12 nih, siap-siap kesini. Itu hari-hari saya, karena hari-hari kita sebenarnya berwarna sekali ya, berbeda-beda. Beda-beda. Oke, kita lanjut. Udah lama kayaknya kakak nggak berdiri di sini terus kasih materi yang 30 menit. So, hi everyone, ketemu lagi sama aku. Kenalin. Halo. Iman lagi banyak ini ya, tenaga kayaknya ya, banyak sekali ya. Lagi full Iman kayaknya. Dan kali ini kakak akan membahas tentang melangkah lebih jauh, mengapa lanjut pendidikan. Sepertinya teman-teman di sini udah pada tahu ya, pengennya apa. Karena udah punya tujuan masing-masing. Aku pengen jadi dokter, aku pengen jadi engineer, aku pengen jadi perawat, aku pengen jadi apoteker, udah pada tahu semuanya. But why? Alasan kita lanjut kuliah itu sebenarnya apa? Mungkin kita tidak pernah membahasnya secara spesifik. So here we are. Lanjut boleh? Ini foto cantik saya di sini. Oke, nah kalau kita ngomongin tentang kuliah, lanjut sekolah lagi, ada dua pertanyaan, ada dua pilihan. Yang pertama di sini stay in place, tetap di tempat, atau satu lagi move forward, artinya bergerak maju. Nah kalian bisa pilih dua ini. Tetap di tempat berarti ya udah selesai SMA, stop, tetap di tempat kan. Kalau melangkah maju, berarti kalian pengen belajar lagi, pengen tahu hal baru lagi, pengen ngelihat dunia yang jauh lebih besar daripada diri kita sendiri. So, pertanyaannya ini. Oke, lanjut. Betul, tunggu dulu deh. Aku mau nanya. Caca pilih yang mana? Bergerak maju. Kenapa? Karena saya pengen coba hal-hal baru yang belum pernah saya coba, Kak. Pengen lebih mendapatkan pengetahuan dan keterampilan lebih banyak lagi dari yang udah saya dapatin. Oke. Berarti ibaratnya Caca belum puas sama apa yang udah Caca dapetin sekarang. Good. Lanjut. Oh ya, kita kenalan dulu. Kita ada peserta tamu yang berbeda hari ini ya. Kemarin kita punya siapa? Masih ingat nggak? Hari ini kita punya siapa ya? Boleh perkenalan sayang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafudia Mandika, bisa dipanggil Fuji, dari SMK 5 Pekanbaru, jurusan Biologi Pertambangan. Welcome. Oke. Nah, kalau Fuji pilih yang mana? Tetap di tempat, stay in place, atau bergerak maju, move forward? Bergerak maju, Kak. Alasannya? Ingin mencoba hal-hal yang baru juga. Oke, ingin mencoba hal-hal yang baru. Kenapa? Pengen aja. Oke. Itu juga alasan guys. Pengen aja itu juga alasan. Ya ngapain aku di sini doang? Ya udah, that's also reason. Oke. Ada yang jawabannya kira-kira berbeda dan percaya diri pengen bilang kenapa alasannya pengen bergerak maju? Tapi beda alasannya. Beda dari Fuji dan juga Caca. Yes. Kita pribadi juga pengen bergerak maju forward. Alasannya karena tentunya kita perlu untuk mengembangkan diri kita jauh lebih baik lagi. Tentunya bukan untuk diri kita sendiri, tentunya untuk orang-orang yang ada di sekitar kita juga, untuk keluarga, teman-teman kita. Jadi tentunya kita harus bergerak maju untuk mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa dalam diri kita. Tentunya bukan untuk diri kita sendiri dan tentunya juga untuk orang-orang yang di sekitar kita.
Oke, berarti manfaat yang diperoleh dari bergerak maju tidak hanya untuk diri sendiri, seperti halnya mungkin tadi pengen berkembang aja, tahu hal baru, tapi juga untuk orang sekitar kita. Kenapa gitu? Maybe karena alasan imannya dari alasan tersendiri aja untuk keluarga begitu, untuk keluarga lah. Oke, thank you Iman. Nah, itu nanti kita akan juga bahas selanjutnya tentang yang tadi Iman sebutkan dan juga Caca serta dengan Fuji. Oke, lanjut operator. Di sini. Nah, jika hari ini kamu tidak memilih untuk belajar lebih lanjut, kira-kira apa yang akan berubah dalam hidupmu? Yaudah nih, kamu pengen yang tadi pilihannya yang satu lagi, stay in place aja, tetap di tempat kamu. Kira-kira apa yang akan berubah? Gak ada toh? Akan tetap sama, karena kita nggak mau bergerak toh, bener ya? Nah, di situ kalian bisa lihat ada past, artinya adalah masa lalu, ada future, masa depan, dan dia berdiri di tengah-tengah. Banyak orang berpikir kita itu ada di masa sekarang. Mereka lupa bahwa power kita ada di masa sekarang ini sangat amat besar untuk kita yang ada di masa depan. Jadi kamu pengen apa di masa depan kamu, bisa kamu lakukan sejak sekarang, sejak saat ini. Banyak orang lihat kakaknya berdiri lebih dekat dengan past, lebih dekat dengan masa lalu. Kita cenderung ngerasa kayaknya aku nggak bisa karena latar belakangku. Kayaknya aku nggak bisa karena dulunya juga aku nggak bisa gitu loh. Tapi kita lupa bahwa power yang kita punya saat ini itu lebih sangat besar untuk kita bisa merubah atau membuat masa depan seperti yang kita mau. Jadi daripada berdiri berdekatan dengan masa lalu, kenapa nggak berdiri berdekatan dengan masa depan? Contohnya apa? Berdiri berdekatan dengan masa depan. Dari sekarang apa yang kamu lakukan di sini? Kan berarti kamu pengen belajar lebih lanjut kan? Kamu pengen bergerak maju kan? Nah, di sini juga ada kata-kata. Pendidikan bukanlah sekedar sekolah, tapi langkah untuk memilih masa depan. Nah, jadi untuk kamu bisa pilih masa depan seperti apa yang kamu akan dapatkan, ya salah satunya adalah karena pendidikan. Bukan sekolah, terus lulus, terus juara 1, terus ya udah, nggak itu doang gitu ya. Tapi cara kita membentuk masa depan. Lanjut. Nih, kita ngomongin sedikit, ini pemanis saja ya, yang di atas pojok. Kita pergi sedikit tentang mitos versus fakta. Kalau ngomongin pendidikan, nah pendidikan tinggi hanya buang-buang waktu. Jujur hal ini sering sekali kakak dengarkan di lingkungan sosial kakak, yang kayak ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, terus nanti ke dapur juga. Banyak sekali cemooh seperti ini. Tapi kakak pengen membuktikan bahwa sebenarnya itu adalah mitos. Faktanya, pendidikan bukan hanya soal ijazah, tapi keterampilan hidup. Kenapa? Karena dari pendidikan kita akan belajar membangun koneksi. Nah, ini salah satu discovery yang kakak punya ya. Kalian tahu nggak kenapa orang-orang yang punya duit kemudian memilih menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah bagus, sekolah internasional, sekolah yang mahal banget? Sebenarnya ada yang memang punya duitnya karena ada duitnya aja. Ada juga yang kayak dia mengupayakan anaknya untuk masuk sekolah-sekolah seperti itu. Tahu nggak alasannya kenapa? Kayak di masa depannya hidupnya lebih layak lagi. Kembang lagi dan bangun koneksi lagi. Good. Nah, karena dari sekolah yang bagus, itu tuh seperti halnya udah mensortir lah. Sekolah bagus, sekolah mahal, udah mensortir orang-orang yang bisa masuk situ. Berarti sosial ekonominya sudah menengah ke atas ya. Dan juga kenapa itu kemudian membangun koneksi? Kalian nggak pernah tahu. Waktu SMA kalian sekolah ternyata sama anak menteri. Contohnya kebanyakan itu di nasional ya, di Jakarta. Ternyata aku sekolah sama anak menteri. Aku sekolah sama anak artis maybe ya. Aku sekolah sama anak yang punya corporate, yang punya BUMN gitu. Kita nggak pernah tahu. Dan biasanya orang-orang seperti ini akan dibentuk oleh orang tuanya untuk menjadi orang yang serupa. Akan jadi profesor juga, akan jadi pemimpin-pemimpin negara juga. Nah, kenapa kalian membentuk koneksi dengan ini? Karena dari sekolah kalian udah tahu dekat nih. Ini anak menteri misal. Aku udah tahu deh kayak mana dah. Udah kayak gini dah sama aku ya kan. Gak tahu masa depan kita kayak gimana kan. Tiba-tiba kita butuh dia. Ya udah kita udah punya koneksinya. Aku ada project nih, kamu bisa bantuin nggak? Nah, sedangkan dia adalah direktur. Easy, you know, that's life.
for orang-orang yang berduit. Tapi kalau kita kemudian tidak punya ini, kita tetap bisa kok. Saya nggak bisa ke sekolah yang bagus banget, tapi koneksi itu semasa sekolah atau kuliah bisa dibuat. Contohnya kakak-kakak volunteer yang di Unri. Pada tahu yang di sini kakak volunteer kita? Siapa aja? Coba yang di Unri. Yang mereka geng ya, yang kelihatan seperti geng. Ayo. Kak Dani, Haikal, Keke, Kai. Siapa lagi? Udah. Ada 2 lagi. Kak Kevin, ada 1 lagi. Kakak yang selalu di meja absensi kalian lupakan. Nggak tahu kalian namanya? Iya. Iya, nggak ada yang tahu beneran. Istighfar kalian semua. Itu Kak Dinda itu. Enggak. Nyatanya itu. Depannya S. Iya. Itu. Kak Sabrina namanya, oke? Kak Sabri, kalian catat itu, aku bisa nggak tahu ya. Nah, mereka berenam itu geng dan sama-sama jurusannya sama, ilmu komunikasi di Unri. Tapi lihat, mereka ada yang kemarin presentasi Kak Hekal ya, apa aja yang dilakukan Kak Hekal dan Bang Dani, Kak Ai, semuanya itu pada aktif di kemahasiswaan, proyek-proyek di luar sekolah kayak yang ini ya gitu. Nah, dari situ kalian juga bisa bikin koneksi. Kenapa? Karena rata-rata orang yang aktif berarti dia mencoba menyibukkan diri dengan hal baru dan mempelajari hal baru. Orang-orang itu bisa jadi guys, ya akan jadi orang-orang yang berada di posisi-posisi bagus dan itu akan membantu kalian di masa depan nanti. So pendidikan itu adalah untuk buat koneksi, salah satunya. Ya, lanjut. Pendidikan juga mengajarkan kita untuk berpikir, problem solving dan manajemen waktu. Kenapa berpikir? Sebenarnya kalau kita hidup, nggak sekolah Kak, kita juga mikir kok, besok mau makan apa, besok mau ngapain gitu ya. Kan mikir Kak, tapi bukan berpikir seperti itu. Berpikir misalnya, kenapa sih pendidikan itu mahal? Terus kalian ada pembuktian yang karena begini gitu. Itu adalah berpikir. Kalian bisa menyelesaikan suatu hal, yaitu problem solving, ada masalah nih. Penyelesaian sebuah masalah bukan cuma dari gini cara nyelesainnya, enggak, bisa dari sini, bisa dari sini, bisa dari sini. Nah, dengan kita sekolah, kita melihat point of view masing-masing yang berbeda, ya, cara berpikir orang, oh ternyata solusinya ada di A, kemudian ada di B lagi, gitu ya. Kemudian manajemen waktu. Di sekolah kan biasanya kita belajar disiplin ya, masuk jam berapa, gitu kan. Kalau nggak masuk ada hukuman, gitu ya. Pakaian, kita belajar disiplin gitu. Nah, manajemen waktu itu dipelajari dari sekalian sekolah. Kalau biasanya anggap kalian lahir nggak sekolah sama mama orang tua kalian aja, bisa tuh nggak mau cepet kali gitu kalau bangun tidur kan. Tapi kalau sekolah kita bangun bukan karena orang tua kita, karena sekolahnya kan. Gitu. Kita jadi belajar untuk manajemen waktu di sekolahan. Kemudian di sini berkomitmen. Kakak mau tanya, ada yang tahu komitmen itu apa? Konsisten, good. Lagi? Janji, good. Ada lagi? Oke, sampai situ aja nggak apa-apa. Kenapa di sekolah mengajarkan kita komitmen? Pendidikan kenapa mengajarkan komitmen? Untuk mencapai suatu tujuan yang butuhnya komitmen. Contohnya? Misalnya kita mau buat kue, kalau kita nggak komitmen nggak jadi kuenya. Oke, kalau di sekolah? Kalau di sekolah misalnya kayak ada project, kita ada bikin presentasi. Kalau kita nggak komitmen, hari pas presentasinya kita nggak bakal maju. Good. Berarti kita nggak akan bisa presentasi kalau nggak ada komitmen untuk menyelesaikan sesuatu hal. Sama halnya seperti teman-teman ngelihat, kalau nggak tahu mungkin kakaknya saudara yang punya namanya skripsi, kemudian nggak lulus karena skripsinya nggak kelar-kelar. Ya, itu adalah komitmen jangka panjang yang bisa orang miliki di saat dia pendidikan tinggi yaitu S1. Karena itu kalian bikin buku ibaratnya setebal ini yang kalian jarang nulis misalnya gitu ya, yang nggak pernah sama sekali kalian buat, dan itu harus masuk akal gitu ya, dan harus di-review sama dosen yang udah kuliah berkali-kali. Itu stressful banget. Tapi kan banyak orang kemudian nggak selesai kuliahnya karena skripsinya nggak bisa selesai kan? Karena apa? Tidak berkomitmen. Karena komitmen itu diajarkan waktu kita pendidikan. Kalian harus menyelesaikan sesuatu sebelum akhirnya mendapatkan
Sesuatunya apa? Lulus, wisuda, toga, gitu ya. Nama di belakang kalian ada berisi, gitu ya. Oke. Nah, jadi pendidikan tinggi lebih dari sekedar gelar. Kalau kalian mikir gelar doang, banyak orang yang kemudian berpikir itu ngabisin waktu. But it's more than that. Kalau ada orang yang mungkin nanti di lingkungan kalian masih berpikir yang sama, oke, diubah tuh cara berpikir orangnya. Enggak kok, di Stediko kampus tuh kita belajar ini, enggak cuma ilmu doang yang didapetin. Oke? Lanjut di sini. Setiap langkah pendidikan adalah anak tangga menuju versi diri kamu yang jauh lebih baik. Ini susah diterapkan, tapi ini hal yang bagus untuk terus diingatkan. Kita harusnya baiknya membandingkan diri sama diri kita yang kemarin 1 tahun yang lalu. Jangan sama orang lain. Misalnya kita mikir 1 bulan yang lalu aku belum bisa kebeli sepatu, sekarang udah ada sepatu. It's a new thing for you. Dan itu adalah keberhasilan yang layak untuk dirayakan. Karena kalian menabung dulu tuh sampai bisa kebeli sepatu. Contohnya begitu, ya. Jadi coba untuk meminimalkan membandingkan diri yang mana ngebuat kamu semakin lebih down ya, bukan malah termotivasi gitu. Oke, lanjut Kak. Oke, nah kalau kita ngomongin pendidikan tinggi, teman-teman akan akan juga bercengkrama dengan yang dinamakan fakta dan data. Yang Kakak sampaikan tadi itu opini. Mungkin opini bisa jadi fakta, tapi ini fakta karena sudah ada datanya. Udah dari riset yang dilakukan. Di sini dari CNBC Indonesia mengatakan bahwa penduduk Indonesia umur 15 ke atas tahun 2023 tidak mempunyai ijazah 12%, hanya tamatan SD 24%, hanya tamatan SMP 22%, SMA 30%. Teman-teman di sini sekarang. Ya. Walaupun belum tamat sih, tapi masih di sini. Teman-teman itu 30% dari orang yang beruntung di Indonesia. Ya, berarti ada orang lain yang nggak bisa lanjut karena banyak alasan. Berapa persennya ini? 50 ke atas kayaknya. Ya kan? 55% itu tidak seberuntung teman-teman. So you have to know this. Dan lihat di sini, perguruan tinggi dari S1 sampai S3 itu hanya 10% dari penduduk Indonesia. Masih jauh banget. Berarti 90%-nya nggak bisa menikmati bangku kuliah. Bukan dimakan ya bangku kuliahnya, dinikmati gitu ya. Saya duduklah di bangku kuliah. Lanjut. Nah, ini ada yang tahu siapa? Bapak-bapak kecil di sini imut. Yes, Pak Makruf Amin. Siapa dia? Mantan bukan mantan aku, mantan siapa? Mantan wakil presiden. Nah, Pak Makruf bilang, yang Kakak lansir dari Antara News, berdasarkan data Dukcapil Kementerian Dalam Negeri tahun 2022, dia ngambilnya di 2022 ya. Dukcapil ada yang tahu apa itu? Catatan sipil aku. Apa? Gak apa-apa Wida, coba. Pokoknya capilnya catatan sipil. Oke, capilnya catatan sipil, duknya apa? Nggak tahu. Data Dukcapil. Tadi itu benar. Penduduk. Data penduduk dan catatan sipil. Ini kepanjangannya ya. Nah, dari 275 juta penduduk Indonesia hanya sekitar 0,2% yang sampai S3. 0,02, 1% aja nggak nyampe, ya. Dan kemudian hanya berapa ini? 0,3% yang sampai S2. Berarti kakak masuk 0,3, ya. Kemudian yang sampai S1 itu di bawah tidak sampai dari 5%. Penduduk Indonesia, ya, S1, nggak banyak. Jadi 95% penduduk Indonesia rata-rata 94 lah, karena yang sedikitnya udah diambil dari sini 0,nya. 94% rata-rata tidak berpendidikan sampai dengan sarjana, gitu ya. Nah ini data dari 2002. Lanjut. Oke, kita ngomongin. Tadi kan data dari nasional bahwa angkanya seperti itu. Tapi kenapa sih kita harus berpendidikan lebih tinggi? Apa masalah yang ada di Pekanbaru dan Riau yang bisa kita address, kita selesaikan sama-sama? Ini akan banyak nih. Ini salah satu riset yang sebelum kakak membuat project ini,
kenapa kakak pilih Pekanbaru, Riau, kan harus ada reason ya. Ini salah satu riset yang kakak lakukan di proposal kita. Nah, kenapa kakak pilih Pekanbaru dan Riau? Kita kan dikenal sebagai kota minyak industri gitu ya. Gak cuma minyak doang, minyak bumi, ada minyak sawit, ada juga pohon-pohon yang kemudian kehutanan ya, pohon yang dijadikan bukan alat sih, bahan baku dasar ya. Jadi banyak sekali. Tapi harusnya yang mana banyak industri, banyak lapangan pekerjaan, ya kan? But the paradoksnya adalah kita banyak terpukul oleh masalah yang mencerminkan pengangguran kaum muda yang cukup tinggi. Jadi kenapa? Ini harusnya ngasih banyak lapangan pekerjaan, tapi kenapa banyak pengangguran? Why? Nah, di sini Mariyati, researcher, peneliti bilang bahwa permasalahan itu tidak ada karena adanya tidak keseimbangan kesempatan kerja yang proporsional dengan banyaknya pencari kerja. So basically, lapangan pekerjaannya 200 tapi orang yang butuh pekerjaan itu 1000. Jadi nggak sama, nggak seimbang. Tapi kan kita industri kan perlu banyak orang. But why? Lanjut lagi. Nah, di sini dia mengatakan bahwa jumlah penduduk usia sekolah terus meningkat. Jadi memang daripada dulu datanya lebih naik, kita lebih banyak yang bisa sekolah. Begitu pula dengan jumlah pencari kerja. Penduduk meningkat yang sekolah, yang tamat meningkat, yang pengen kerja juga banyak. Tapi ini berbeda dengan jumlah lapangan kerja dan pemerataan kerja di setiap sektor usaha. Pemerataannya tidak terjadi. Contohnya di sini kurangnya penyerapan lapangan kerja di pertambangan di Pekanbaru. Pertambangan minyak ya. Misalnya seperti PHR, Pertamina Hulu Rokan. Nah, besok tuh akan ada pemateri dari PHR. Boleh ditanyakan, kenapa ini isunya terjadi ya? Mana tahu abangnya tahu jawabannya gitu. Yang mana, kenapa nih penyerapan pertambangan di Pekanbaru nggak banyak, nggak masif? Halnya disebabkan karena tingginya permintaan akan pekerja yang memiliki keahlian, pendidikan tinggi, dan ekspertis di bidangnya. Ya. Nah, kita kurang di situ. Contohnya, kakak juga kerja part time di PHR. Jadi kakak melihat para supervisornya, para orang-orang yang take care mesin-mesin itu rata-rata mereka lulusan ITB, UGM, UI, universitas yang ada di Jawa. Dan rata-rata yang mereka bekerja di Riau, tapi dia bukan orang Riau. Bisa jadi orang Sunda, orang Jawa, yang bukan orang Riau aja. Alasannya kenapa? Nah, karena itulah terjadinya pengangguran di tingkat Pekanbaru dan juga provinsi kita. Karena anak-anak kita nggak diambil nih sama perusahaan-perusahaan yang ada di sini. Betul, exactly. Dan juga sebenarnya ini kemunduran untuk pendidikan di sini. Karena kita ada UNRI, universitas salah satu yang terbesar di sini. But again, apakah mereka menciptakan mahasiswa-mahasiswa yang unggul? Apakah jurusan-jurusan yang dibutuhkan sama perusahaan yang ada di Pekanbaru itu ada di Universitas Riau? Pertanyaannya itu. Ya, mereka butuh yang expert soalnya. Dan balik lagi tadi, misalnya kalian lulusan ITB, orang-orang yang di ITB kemudian ada di PHR, kemudian buka lapangan pekerjaan, dia akan ngabarin temennya yang ada di ITB, karena dia udah tahu kualitasnya seperti apa, gitu ya. Lanjut, nah di sini ini data dari Pekanbaru, tadi kan nasional ya. Di sini kata Mariyati tadi, ini papernya ini, The Growth of Population Labor Potential Mapping in Pekanbaru Indonesia. Pada saat yang sama, hanya 4,5% penduduk kota Pekanbaru yang punya gelar sarjana. Gak sampai 5% yang punya gelar S1. Dan yang mana dibandingkan dengan lulusan SD, SMP, SMA yang jauh lebih banyak. Gimana bisa keserap? Gitu ya. Dan udah sarjana pun, sarjananya bisa nggak untuk di industri-industri ini? That's the biggest question. Jadi kita perlu belajar kebutuhan di kota kita apa sih? Gitu. Kemudian baru, karena kan kalian kalau mau balik pengen tinggal di sini lagi kan? Kalau udah tahu kebutuhannya, ya udah berarti aku ngisinya yang dibutuhkan itu. Gitu. Lanjut. Nah, jika kamu tidak melanjutkan pendidikan, apa yang kira-kira akan hilang? Anggap kamu nggak lanjut sampai kuliah karena banyak kondisi. Apa yang akan kamu lewatkan? Pertama, karir. Potensi penghasilan dan kesempatan yang jauh lebih luas. Di sini bisa dilihat mungkin kekecilan ya. Boleh di zoom sedikit kakak cantik? Bisa nggak? Nah,
Karena dari karir pertama itu start di education, pendidikan. Di pendidikan kemudian kamu dapat beberapa skill yang akan berguna untuk di karir kamu. Nah, setelah itu kamu akan tahu target karir yang cocok untuk kamu kira-kira apa. Karena dari pendidikan udah jurus nih, skill gue juga udah jurus nih, ya kan? Udah menjurus lah maksudnya. Kemudian akan tahu targetnya apa, lalu kamu baru berkarir. Nah, dengan proses ini dikecilkan lagi Kak. Thank you. Nah, dengan proses ini penghasilan kamu pastinya akan jauh lebih besar karena kamu sudah jadi expert di bidang kamu. Kemudian kesempatan kamu jauh lebih luas. Kalau kalian berkarir nggak cuma di Indonesia guys, luar negeri ada. Ya, kalau misalnya di kota kamu kebutuhan pekerja yang kamu expert ini nggak banyak, pindah kota, go to places yang jauh lebih berkembang. That's completely fine. Yang kedua, jaringan, koneksi yang bisa membawa kita ke peluang baru. Karena kalau ngomongin tentang jaringan ya, pendidikan kakak itu percaya itu ngebuat kakak terbuka sama peluang baru. Karena waktu S1 kakak kan dari kampus yang swasta ya, kuliah malam, siangnya kerja. Jadi ada dua pilihan teman-teman, bisa nyari beasiswa, tapi kalau nggak dapat ya gimana, mungkin belum rezeki, kamu ternyata pundaknya jauh lebih kokoh untuk mencari uang sendiri. Kerja sambil kuliah itu juga sebuah solusi. Itu yang kakak lakukan waktu itu. Dan di saat itu kakak kerja dengan gaji anggap 2.500.000 gitu ya. Di saat itu bayar uang kuliah 1, cicilan motor 2, terus ke rumah juga nggak cukup guys. Nah terus pas di tahap nggak cukup, apa nih solusinya? Aku bilang ada temanku di kampus. Alasan kakak kenapa masuk swasta, kata bang kakak, di situ kan banyak yang kerja. Nanti peluang kau untuk dapat kerjaan yang jauh lebih bagus. And yeah, it happens. Itu terjadi. Waktu itu kakak tanya sama teman, ada kerjaan nggak? Itu juga bantuan Allah sama luck ya. Ada tiba-tiba pas gua butuh ada ternyata. Nah, dapat kerjaan yang kemudian di administrasi keuangan, gajinya nambah 500.000, jadi 3 juta. Nah, gaji 3 juta itu kemudian kakak kerja dengan komitmen, dengan kerja dengan baik lah, work ethics-nya bagus, sampai kemudian aku naik pangkatnya, gajinya jauh nambah gitu ya. Nah, jauh nambah, dan saat itu kakak akhirnya sampai ke jabatan manajer keuangan. Nah, ini jadi jaringan itu berpengaruh teman-teman ke karir kamu gitu ya. You never know. Sekarang mungkin nggak ketahuan, tapi nanti ketahuan. Lanjut lagi, pengembangan diri, new mindset, new result. Kalau kakak dulu pernah kalau pas habis S2 kan galau nih, walaupun S2-nya di Inggris, pas balik-balik, aduh aku mau kerja di mana ya, gue nggak pengen miskin lagi nih, gitu ya kan? Iya, balik-balik. Dulu kan kerja aku di keuangan ya, manajer keuangan. Tapi aku nggak suka kerjaan itu. It's not my passion. I just got my salary from that. Cuman dapat gaji doang. But aku mau hidupku jauh lebih dari sekedar mencari uang. Nah, makanya pengen ngelakuin hal yang kakak suka. Contohnya adalah ngajar. Tapi ngajar gajinya dikit. Nggak mau miskin. Gitu kan. Terus gue harus apa gitu. Dan saat itu belum dapat kerjaannya, tapi udah lulus. Kemudian kakak nanya ke teman kakak yang yang juga ada di sini, Pak John sama Kak Gaby, itu salah satu penasehat kita. Gimana ya, aku galau banget sampai nangis-nangis gue. Terus kata dia gini, gak apa-apa Livia, open aja sama semua peluang yang ada. Aku pengen balik ke Pekanbaru, pengen bikin ini. Aku nggak pengen kalau di luar Pekanbaru. Mereka saranin, kenapa nggak ke Jakarta dulu? Kenapa nggak ini dulu, ini itu dulu gitu kan? Tapi kemudian pas dia bilang open aja sama semua peluang, dan bener aja. Tiba-tiba karena mindsetnya baru ya, tiba-tiba ada aja tuh peluang beneran. Ada di grup alumni kerjaan ini gitu. Langsung kakak follow up kerjaannya. Dan ternyata itu di PAR gitu. Karena waktu itu pas kerjaannya ngasih tahu, dia nggak lengkap ngasih tahu informasinya. Tapi balik lagi kalau udah alumni kampus, berarti orang ini sudah tamatan S1 atau lebih, yang mana pekerjaannya sudah berkembang, nggak mungkin yang dimasukin ke sana itu hoax, ya pasti legit. Legit itu artinya pasti oke nih informasi. Follow up ternyata oke beneran. Dan kakak kerjanya bukan di PAR-nya, tapi di bagian ketiga mereka di Singapura. Jadi bayarannya pakai dolar.
Lumayan kan? Lumayan. Dan itu yang terjadi kalau kita open sama semua Ruang. peluang. Dan ini, karena mindset kakak berubah dari yang aku gimana ya gitu, kemudian akan ada banyak peluang. Mindsetnya berubah, resultnya juga berubah. Kemudian kakak kerja di sini, kerja di sana, banyak banget. Ternyata, gitu ya. Nah, pengembangan diri juga ada kalau kalian berpendidikan lebih tinggi. Jadi percaya diri. Karena sering presentasi di kelas, pas disuruh tiba-tiba kamu presentasi ke depan, kata bos misalnya, yaudah, it's not a thing for me. It's easy. I do it every day. Gitu ya kan? Kamu udah percaya diri sama apa yang akan kamu sampaikan. Kemudian kemandirian. Kemarin ngelihat Kak Keke sama Kak Haikal yang ngerantau jauh, itu mengajarkan dia banyak kemandirian diri. Di sini mungkin ada beberapa yang ngerantau, ngerasain ya, bagaimana kemandirian diri sebelum ngerantau sama sesudah. Nah, kemudian terakhir kemampuan beradaptasi. Teman-teman di sini sekarang, kenapa kelas ini pernah nggak penasaran? Kok kita macam-macam ya kak? Ada yang dari farmasi, ada yang dari teknik segala macam. Kenapa? Karena kakak pengen kelasnya itu diverse. Diverse itu artinya apa? Beragam. Teman-teman jadi tahu apa perspektif orang yang tiap hari ngotak-ngatik mesin, ngotak-ngatik komputer, ngotak-ngatik obat-obatan, kayak mana nih cara orang ini berpikir, ya kan? Terus apa latar belakang mereka, kehidupan mereka seperti apa, jadi tahu. Jadi kamu bisa beradaptasi lebih gampang di lingkungan yang baru. Itu adalah modal teman-teman, karena hidup setelah sekolah kalian tuh kayak, nah, iya, iya kayak bola yang di tendang-tendang, aduh aku mau kemana, aku ngapain gitu. Iya, lanjut. Maaf ya. Oke, di sini. Kayak tadi yang kakak bilang tentang Pekanbaru dan Riau, kita harus bertanya apa yang dunia butuhkan. Kalau teman-teman ngikutin webinar yang Kak Indra jadi narasumbernya, ya, Kak Indra juga bilang kan, apa yang dunia butuhkan? Kalian harus bertanya. Yang nggak ikutan kasihan dia dulu. Masih ada di YouTube kita, bisa ditonton kembali. Kak Indra tuh pintar banget teman-teman, ya. Kita belajar banyak juga. Nah, di sini dunia butuh kamu yang berani berubah. Itu salah satu kemarin yang di-emphasize sama Kak Indra. Kalau kamu nggak berani berubah, dunia akan ninggalin kamu. Karena sekarang kan AI udah semakin luar biasa. Kamu gimana supaya competing sama AI gitu? Oke, nah di sini bisa lihat ini gambar apa ya? Kupu-kupu yang sebelumnya dia apa tuh? Ulat, kepompong, embrio kali ya, embrio kupu-kupu, anak kupu-kupu, baru kupu-kupu dewasa, gitu ya. Nah, proses ini, pendidikan bukan hanya soal mengubah apa yang kamu tahu, tapi mengubah siapa dirimu. Bukan juga kayak kamu sebelumnya nggak bisa baca jadi bisa baca, contohnya itu ya. Tapi nggak cuma kamu bisa baca jadinya kamu bisa ngajarin orang. Itu kan merubah dirimu, ya. Nggak cuma ngasih hal baru doang. Dan di sini kakak mau nyampein, kupu-kupu cantik nggak? Cantik ya, makasih. Ya, tapi untuk menjadi cantik dia lihat dulu, jadi ulat dulu guys. Ya, kalian harus ketemu batu-batu kerikil dulu. Kalian harus jadi orang yang paling jelek dulu gitu ya, supaya bisa jadi cantik. Karena hal-hal indah tidak didapatkan dengan kemudahan. Contohnya kupu-kupu. Nah, lanjut di sini. Dengan pendidikan kamu tidak hanya mengikuti perubahan, kamu menjadi bagian dari perubahan. Contohnya apa? Kakak ini. Kan gue narsis ya. Nah, kakak gak cuman mengikuti perubahan aja nih, kayak sekarang apa sih isu-isu yang ada gitu ya. Gak cuman itu, tapi juga kakak jadi bagian. Contohnya apa? Edu for All. Sebelumnya kakak kerja buat cari duit, buat bisa makan, menghidupi keluarga. Tapi sekarang kakak kerja bisa untuk membantu orang lain menentukan masa depannya. Dan kakak berpartisipasi dalam perubahan itu. Perubahan anak-anak muda yang jauh lebih bagus, ya kan? Jauh lebih baik, jauh lebih prepare untuk masa depannya. I am the part of the change. How about you? You want to be one? Yes. Yes, ya. Nah, makanya pendidikan salah satu yang merubah. Kalau kakak nggak lanjut S2 ke luar negeri, kakak rasa kakak nggak akan punya kesempatan untuk punya program ini, ya. Kalau kakak masih S1 dan stay di Pekanbaru, nggak ketemu orang-orang hebat di Inggris sana, di Jogja,
kemudian kakak nggak lulus dari York di Inggris, kakak nggak akan dapat pendanaan yang sekarang mendanai ini, gitu ya. Kakak nggak akan ketemu orang yang bisa minjemin gedung ini, nggak akan terjadi. Oke, berubah dulu. Kalian coba step ke hal yang belum pernah kalian coba atau nggak berani kalian impikan dulu, baru kalian dapetin sesuatu yang jauh berbeda. Lanjut. Nih, di gambar apa ya guys? Akar dan pohon ya. Di sini, pendidikan lebih dari sekedar prestasi, ya. Pengembangan pendidikan maksudnya adalah mengembangkan pribadi dan makna hidup kamu. Kamu berprestasi, very good. Kalau nggak berprestasi, that's okay. Karena dari pendidikan pasti ada pelajaran yang kamu dapatkan. Pelajaran hidup lah, tiba-tiba temen ada yang jahatin kamu, teman-teman yang ngebikin kamu belajar, oh kayaknya aku nggak harus percaya orang 100% deh, gitu ya kan? Ada kan yang kemudian kan teman-teman yang ternyata ngerebut pacar kamu, I don't know. Kalian udah belajar tentang apa ya namanya kepahitan hidup waktu sekolah. Nah itu tuh ngajarin teman-teman gitu. Itu pelajaran hidup yang harusnya disyukuri. Tidak hanya prestasi saja. Dilihat di sini gambar pohon ada banyak akar. Akarnya ini melambangkan bahwa untuk bisa berdiri kokoh, kamu perlu kemampuan-kemampuan atau hal-hal yang ada di akar kamu. Kamu butuh pengembangan diri supaya bisa berdiri bertahun-tahun kayak pohon ini. Ya, kamu harus terus berkembang. Ada tiba-tiba badainya nambah nih. Badai apa ya yang bagus namanya ya? Badai cinta misalnya. Tiba-tiba ada, ya kan? Ini pohonnya belum terbiasa nih dengan badai cinta. Gimana? Ya pohonnya harus belajar untuk ngembangin diri. Tiba-tiba kalau ada badai cinta gimana ya? Mungkin aku harus tidur kayaknya kata dia. Supaya pas cintanya datang aku nggak terbuai, terus aku jatuh kan kayak gitu. Misalnya gitu ya. Gitu. Nah, pohon juga berkembang dan kreativitas. Misal pohonnya kan ada banyak akar nih. Pas dia ke akar sini, ini kayaknya ada batu nih, nggak bisa aku. Kan dia kesini, bener kan? Nah dia cari tempat yang dia bisa menyebarkan akar-akarnya supaya dia tetap bisa hidup. Karena hidupnya kan dari tanah. Dan kemudian kemampuan bertahan, kayak tadi. Tiba-tiba ada angin puting beliung, ada orang yang mau ngesinso dia, tapi ternyata dia kuat, gak bisa disinso. Itu adalah kemampuan bertahan teman-teman ya. Gitu. Dan terakhir, pendidikan membuatmu lebih adaptif. Kamu akan jauh lebih adaptif, ada perubahan-perubahan, akan jauh lebih open, lebih bijaksana. Percaya nggak? Kenapa? Ayo Man, biar gue istirahat Man. Karena kalau kita udah berpendidikan itu kan kita melalui banyak sekali hal. Kita dapat mempelajari banyak hal. Jadi ketika kita dihadapi dengan suatu masalah, jadi kita bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan bijaksana gitu. Keren banget, tangan dulu. Karena ada banyak batu kerikil, kan belajar juga nggak gampang ya teman-teman ya. Untuk mencegah kita fail di salah satu pelajaran atau kayak supaya kita bisa jadi juara itu kan nggak gampang juga. Ada banyak pengorbanan yang teman-teman lakukan. Kemudian itu menjadi hal yang membijaksanakan teman-teman. Aku bisa main HP tapi aku memilih untuk belajar malam ini karena aku keren, misalnya gitu ya. Ya udah, jadi lebih bijaksana toh. Ya gitu. Dan lebih kuat dalam menghadapi masa depan. Masa depan itu jauh lebih susah lagi daripada sekarang. Tapi pendidikan ngajarin teman-teman, ya kan? Iya kan, menghadapi realita tuh jadi kayak, oke, ya kemarin juga susah sih, tapi oke, I'm ready. Ayo, try me, misalnya gitu ya. Coba aku, gitu loh. Coba-cobaan, ayo, datang kemari. Dicobain. Iya, dicobain, cobaan. Lanjut. Gak bisa habis ya? Kemudian di sini, apa ini gambarnya? Freedom. Coba, bisa kalian nih menjelaskan apa ini gambarnya? Describe. Pemandangan, kemudian Orang lagi itu dulu on the spot. Alam, ada lagi. Ada Orang yang lagi melihat pemandangan. Ada orang menikmati alam. menikmati alam. Lagi. Usaha. Oke, nyampe di situ nggak gampang. Dia sampai di mana ini? Puncak ya. Puncak titik tertinggi hasilnya dia. Oke, good, very good. Langkahmu, pilihanmu. Asik banget.
Nah, pencapaian yang besar tidak akan tercipta dengan usaha yang sedikit. Contohnya orang ini, nggak akan bisa dia ngeliat pemandangan yang sebagus itu kalau dia nggak lewatin batu-batu yang curam gitu ya, yang bisa jadi dia jalan sedikit langsung jatuh meninggal gue, ya kan? Nah, tapi dia bisa melewati itu semua dan sampai dari sana di puncak dunia, misalnya gitu ya. Nah, ajarkan diri kamu untuk bisa menunda kebahagiaan sesaat demi kebahagiaan jangka panjang. Ini yang kakak pelajari waktu kakak di Inggris dulu. Kakak melihat teman-teman itu yang rata-rata direktur, yang rata-rata ya pekerjaannya udah bagus lah. Karena di sana mereka jadi S3 kan, ngambil S3, S2 yang udah PNS lumayan tinggi gitu. Kenapa mereka kemudian mau belajar berjam-jam di library, di perpustakaan yang mana mereka gini loh guys, 1 harian kita di perpustakaan, pagi sampai malam. Kenapa? Pengen belajar segitunya. Dan belajar tuh bukan yang gak stres. Udah kamu belajar pakai bahasa Inggris, ini apa lagi? Ya, dibaca buku sebanyak ini apa gitu ya? Kakak ngerasain sendiri. Tapi kenapa mereka mau? Kan padahal mereka bisa jalan-jalan, duitnya udah banyak gitu. Ya, bisa jalan-jalan, bisa nyantai aja di rumah. Kenapa milih belajar gitu? Karena apa? Mereka bisa menunda kebahagiaan sesaat. Kalian pergi jalan-jalan itu sesaat doang bahagianya. Tapi kalau kalian belajar, kalian buat diri kalian lebih bagus secara kualitasnya, kebahagiaan kalian akan jangka panjang. Mau belajar, gak perlu mikir lagi, duitnya ada. Aku udah bekerja dengan keras, misalnya gitu ya. Terus kebahagiaan jangka panjang seperti apa yang kalian dapatkan dari pendidikan? Kalian terus berpikir, otak kalian terus refresh. Ada hal baru yang kalian lakukan. Ada orang-orang baru yang kalian temukan dari peluang-peluang yang kemudian kalian dapatkan. Mereka tahu tujuan mereka apa. Jadi mereka bisa menunda untuk gak pegang HP, scroll TikTok, atau nggak pegang HP, nggak nonton YouTube. Walaupun kadang-kadang kami di sana juga gitu kok. Ya, pasti ada prokrastinasi ya. Aduh, tugasnya susah banget ya Allah. Yaudah nonton YouTube aja sampai sore di library nonton YouTube. Ada, kadang juga gitu kok. Tapi mereka itu orang yang berkomitmen. Walaupun sebentarnya nonton YouTube atau main game, terus balik lagi harus fokus nih. Kalau pas ngerjain skrip tugas-tugas, esai itu mereka fokus sekali. Udah kayak orang yang dengan dunianya sendiri. Gitu. Lanjut. Selesai dong. Oke, selesai. Yeay. Nah, apa yang akan kamu tanyakan pada diri kamu sendiri? Ini dia. Kenapa kamu harus melanjutkan pendidikan? Apakah itu pilihan yang tepat atau tidak berdasar? Alasannya spesifik dari kamu. Yang kedua, apa keuntungan pendidikan lebih lanjut untuk kamu? Karena keuntungan yang kamu dapatkan bisa jadi beda dengan orang lain. Temukan jawabanmu sendiri. Dan yang ketiga, setelah ngomongin tentang diri kamu, lihat lingkungan kamu sekitar. Menurutmu kenapa masyarakat dari ekonomi menengah ke bawah harus melanjutkan pendidikan tinggi? Karena tadi datanya kan nggak nunjukin ya, banyak yang nggak lanjut sekolah. Kenapa? Silakan. Berapa pendidikannya? 7 minutes. Oke, banyak kok. Take your time.